Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Agung Prasetyo dengan NIM 1751036. Di sini saya akan mempresentasikan judul saya yaitu alat otomatisasi pengendalian pertumbuhan sayuran sawi berbasis microcontroller. Adapun latar belakangnya yaitu pertanian. Ya. Pertanian merupakan sektor ekonomi yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Namun pertanian ini masih bersifat tradisional. Jadi pertanian ini masih tergantung pada kondisi alam yang dimana pertaniannya itu masih bersifat manual, yang dimana sistem bertaninya saat ini belum stabil karena dia mengikuti dari kondisi alam pertumbuhan. Jadi penelitian saya ini yaitu saya ngambil sawi sebagai objek pengembangan dari teknologi yang saya buat ini. Terus dengan bantuan dari dasar-dasar teknologi yang menghasilkan alat inovasi untuk keperluan di bidang pertanian individu maupun industri. Bidang pertanian sawi ini dengan sistem tradisional masih sangat manual tentunya ya, memiliki permasalahan dalam perawatan pertumbuhan sayuran sawi tersebut. Mulai dari menjaga suhu, menjaga kontur tanahnya, terus kelembapannya perlu diperhatikan, serta intensitas cahaya. Jadi tanaman itu memerlukan cahaya untuk membantu perkembangan dalam pertumbuhan sayuran tersebut. Dari segi nutrisi dan pada masa pertumbuhannya itu perlu diperhatikan. Selanjutnya permasalahannya yaitu saat menjaga pertumbuhan sayuran sawi tersebut dengan memperhatikan kelembapan pada kontur tanah, menjaga stabilan suhu ruangan pertanian, memberikan intensitas cahaya yang cukup pada masa pertumbuhan, memberikan larutan gula sebagai nutrisi alami sayuran. Jadi sini saya menggunakan gula itu sebagai nutrisi, serta memberikan penyiraman air pada tanaman. Nah, semua hal yang ini itu dilakukan dengan cara manual. Maka dari itu saya akan membuatkan alat inovasi untuk membantu pertanian tersebut. Di sini batasan masalahnya yaitu saya menggunakan microcontroller Arduino Uno itu sebagai pusat kendali antar komponen-komponen yang saya gunakan nanti. Yang kedua, saya menggunakan metode fuzzy logic untuk mengetahui beberapa nilai yang digunakan dalam suhu, kelembapan untuk keluaran daya listrik yang berfungsi untuk mengaktifkan pompa, jadi dan pemanas ruangan, serta menggunakan satuan RH atau rumah YouTube sebagai pengambilan nilai persen dari nilai yang dihasilkan oleh DHT11 dan sensor soil moisture. Menggunakan metode fuzzy logic ya. Jadi logika fuzzy logic itu adalah suatu cara untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output untuk sistem yang sangat rumit. Penggunaan logika fuzzy atau fuzzy logic ini adalah salah satu pemecahannya. Sistem tradisional dirancang untuk mengontrol keluaran tunggal yang berasal dari beberapa masukan yang tidak saling berhubungan. Karena ketergantungan ini, penambahan masukan yang baru akan memperumit proses kontrol dan membutuhkan proses perhitungan kembali dari semua fungsi. Kebalikannya, penambahan masukan baru pada sistem fuzzy yaitu sistem yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip logika fuzzy hanya membutuhkan penambahan fungsi keanggotaannya yang baru dan aturan-aturan yang berhubungan dengannya. Sistem fuzzy secara umum itu ada 3. Yang pertama fujifikasi, evaluasi rule, dan defujifikasi. Selanjutnya saya akan mendemokan alat dari karya saya. Di sini saya akan menjelaskan hasil karya akhir saya, yaitu tugas akhir ini. Saya ingin membuat alat ini, saya berikan nama yaitu alat otomatisasi pertumbuhan sayuran sawi ya. Jadi alat ini bertugas nanti untuk menjaga pertumbuhan sawi, yaitu dalam merawat dalam segi penyiraman, nutrisi, memberikan intensitas cahaya, atau mengukur suatu suhu di ruangan gitu ya. Nah,
Jadi alat ini saya buat karena saya ingin membantu para petani tradisional menjadi petani modern, yaitu dalam merawat sayuran tersebut ya. Nah, ketika alat saya dihidupkan pertama kali, di sini dia akan ada tiga nilai yang dia aktifkan pertama kali. Yang pertama dari nilai segi cahaya. Di sini dia bisa mengendalikan cahaya ya. Itu untuk ketika di luar ruangan itu cahaya nggak ada, maka digantikan oleh cahaya LED ini. Ya, maksud dari cahaya ini yaitu ketika di outdoor ya, atau berada di ruangan itu, ketika matahari sudah terbenam, maka digantikan oleh cahaya buatan ini. Cahaya buatan ini saya menggunakan lampu LED 3 mata, yaitu untuk menyinari tanaman ini. Kenapa saya menggunakan warna merah dan biru? Ini untuk membantu proses percepatan pertumbuhan ya. Nah, jadi kita ujinya seperti ini. Nah, ketika matahari itu terbit atau bersinar gitu, dia menyinari tanaman ini, maka LED ini akan mati. Kita fungsikan sebagai senternya. Senter ini kita fungsikan sebagai matahari gitu. Matahari. Kita uji. Nah, ketika sinar mengenai tanaman, maka LED akan mati seperti ini. Nah, akan mati seperti ini. Kemudian kalau matahari itu terbenam atau tidak ada sinar matahari, maka LED ini berfungsi kembali untuk menyinari tanaman ini seperti ini. Nah, kita fungsikan seperti itu. Inilah fungsi dari LED tersebut. Untuk pemacu cahaya tersebut saya menggunakan sebuah sensor, yaitu sensor LDR. Nah, jadi sensor LDR ini berfungsi untuk mengetahui intensitas cahaya, ada atau tidak adanya cahaya, yang saya sambungkan ke relay, kemudian ke LED. Kemudian di alat ini saya menggunakan sensor DAT11. Nih, sensor DAT11 nya bisa dilihat ada di dalam gitu ya. Ini sensor DAT11. Nah, saya fungsikan sensor DHT11 ini sebagai untuk mengetahui suhu yang ada di ruangan ini. Apabila ruangan ini suhunya berada di bawah 34, maka pemanas ini aktif. Nah, ini pemanas. Indikatornya kipas ini ya. Ini pemanas. Kipas ini fungsinya untuk menyebarkan hawa panas yang ada di modul pemanas ini. Ini modul pemanas. Nah, ketika DHT ini berada di atas 34 derajat Celcius, maka pemanas ini mati. Yang kemudian kipas yang di kanan kiri ini akan aktif untuk membuang hawa panas yang berada di suhu ruangan tersebut gitu ya. Kita fungsikan. Nah, bisa dilihat di LCD ini. Saya menggunakan LCD ya untuk melihat nilai output yang ada di sensor ini. Ini 2 sensor. Nah, kita bisa lihat suhu di sini, suhu yaitu suhu DHT11. Sekarang suhu yang berada di ruangan itu 31 derajat Celcius ya. Jadi dia di bawah 34 berarti. Nah, kita uji untuk mengaktifkan ini kipas untuk membuang suhu panasnya. Kita uji dengan mengasih suhu panas yang di atas 11. Jadi ketika suhunya ini naik di atas 34 derajat Celcius, maka si kipas ini akan aktif ya. Kalau normal ya. Kita coba. Dia akan naik terus sampai di atas 34. Nah, ketika suhunya 34 ini, maka kipas ini akan hidup. Kemudian si pemanas ini akan mati. Nah, pemanas ini akan mati. Yang hidup hanya kipas. Begitu sebaliknya, jika dia di bawah 34, maka si kipas mati, si pemanas hidup. Berikutnya di sini saya menggunakan sensor soil moisture atau kelembapan tanah yang saya tancapkan di tanah ini ya, untuk mengetahui kondisi tanah itu basah atau keringnya. Nah, terus untuk melihat nilai tanah keringnya atau endaknya ini kita dilihat dari LCD tadi ya. Di sini ada tanah yang di atas nih, RH. Saya menggunakan satuan RH gitu ya. Satuan RH 0 sampai 1024. Nah, apabila tanah ini, jadi tanah itu basah dalam kondisi di atas 100 dia. Di atas 100 itu berarti kondisi tanah basah. Jadi fungsinya soil moisture ini untuk mengaktifkan pompa untuk menyirami tanaman yang berada di media pot ini ya. Nah, sekarang kita uji. Di sini bisa dilihat
ada nozzle untuk penyemburan dari air. Di belakangnya sini saya menggunakan pompa DC ya, pompa DC. Di sini saya menggunakan 2 buah pompa DC ya, 2 pompa DC water jet pump. Yang pompa pertama ini adalah pompa untuk menyirami tanaman yang digerakkan oleh sensor soil moisture tadi, pembapan tanah. Nah, yang kedua ini sensor untuk menyirami vitamin. Nah, vitamin ini digerakkan nanti kita menggunakan IoT berupa Bluetooth ya. Jadi kita kontrol nih pompa melalui HP jaringan gitu. Jaringan Bluetooth. Saya uji, yaitu coba lihat kondisi nilai ini. Ini menandakan bahwa tanah basah gitu ya. Jadi fokusnya bahwa dia di atas 200 di atas 100 berarti dia basah. Pompa mati gitu ya. Kalau dia di bawah 100 berarti pompa hidup. Kita ngujinya dengan mencabut sensor nih. Sensor kan saya letakkan di tanah nih. Kita cabut, maka pompa ini berarti dia akan menyemburkan air untuk menyirami tanaman nih. Kalau cabut berarti nilainya itu pasti di bawah 100. Coba kita cabut. Bisa dilihat pompanya bergerak. Airnya ngalir gitu ya. Air akan mengalir saat kondisi tanah itu kering. Kalau tanahnya basah berarti pompa mati gitu ya. Ya, kita di sini menguji untuk modul Bluetooth-nya ya, untuk mengaktifkan pompa untuk menyirami vitamin untuk sayuran ini ya. Di sini saya menggunakan nozzle spray, jadi ketika saya aktifkan Bluetooth, dia akan spray si sayur ini. Di sini saya menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu modul Bluetooth controller. Sini bisa 2 fungsional ya. Menggunakan voice control bisa, menggunakan bottom bisa. Di sini kita coba menggunakan bottom aja ya, lebih simpelnya menggunakan bottom. Nah, ini saya menggunakan bottom aja ya, kita gunakan bottom aja. Nah, ketika bottom ini diklik, maka si pompa ini akan aktif ya. Kita coba klik. Nah, maka pompa ini aktif. Bisa lihat dia nyimpai. Nah, ketika kita klik lagi, maka pompa ini akan mati. Klik. Nah, gitu. Di alat saya sini menggunakan otak pertama, yaitu saya bisa menggunakan microcontroller berupa Arduino Uno. Fungsinya untuk mengontrol semua sensor yang berada di ruangan ini, fungsionalnya. Yang kedua, saya menggunakan 3 buah sensor, dari sensor LDR untuk cahaya, DHT11 untuk suhu, maupun soil moisture untuk kelembapan tanah tadi. Terus saya menggunakan berupa modul Bluetooth untuk mengaktifkan pompa melalui jaringan Bluetooth. Yang kedua, saya menggunakan power supply variable adapter sebagai menyuplai aliran listrik tadi gitu. Terus saya outputnya menggunakan LCD 16x2 ini. Sekian dari presentasi alat saya ini. Salam teknik.